Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmalasari dari Prodi D3 Akuntansi 1 dengan NIM 1704521022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang saya beri judul e-learning sebagai media pembelajaran interaktif berbasis teknologi informasi. Pada bagian pertama yaitu introduction. Pada pembelajaran menggunakan e-learning, fokus utamanya adalah pelajar. Pelajar mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran e-learning akan memaksa pelajar memainkan perannya lebih aktif dalam pembelajarannya. Pelajar membuat perancangan dan mencari materi dengan usaha dan inisiatif sendiri. Untuk menghasilkan e-learning yang menarik dan diminati oleh peserta didik, ada 3 hal yang wajib dipenuhi dalam merancang e-learning, yaitu sederhana, personal, dan cepat. Sistem yang sederhana akan memudahkan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi dan menu yang sudah tersedia. Adapun karakteristik dari e-learning, yang pertama yaitu memanfaatkan jasa teknologi elektronik, di mana guru dan siswa, siswa dan sesama siswa, maupun guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah, tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. Yang kedua yaitu memanfaatkan keunggulan komputer. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning materials disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja. Dan yang keempat yaitu memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Yang kedua yaitu metode. Metode di sini menggunakan metode prototype dalam pengembangan software. Prototype merupakan metodologi pengembangan software yang menitik beratkan pada pendekatan aspek desain, fungsi, dan user interface. Developer dan user fokus pada user interface dan bersama-sama mendefinisikan spesifikasi, fungsi, desain, dan bagaimana software bekerja. Developer dan user bertemu dan melakukan komunikasi dan menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan. Pada bagian ketiga yaitu konsekuen. Yang pertama, kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya value dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, siswa tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi, cenderung gagal. Yang ketiga, tidak semua tempat bersedia fasilitas internetnya. Seperti di perdesaan, itu sangat sulit mendapatkan fasilitas internet yang stabil. Yang keempat, merubah peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Yang kelima, kurangnya penguasaan bahasa komputer. Dan yang keenam, tidak dapat diukur secara real kemampuan mahasiswa yang sesungguhnya. Pada bagian terakhir yaitu conclusion. E-learning adalah proses pembelajaran yang dituangkan melalui teknologi internet. Di samping itu, ada prinsip sederhana, personal, dan cepat yang perlu dipertimbangkan. Untuk menambah daya tarik, dapat menggunakan teori games. Oleh karena itu, prinsip dan komunikasi pembelajaran perlu didesain seperti layaknya pembelajaran konvensional yang menyenangkan. Di sini diperlukan pengembangan model e-learning yang tepat sesuai dengan kebutuhan. E-learning ini menggunakan metode prototype dalam pengembangan software yang menitik beratkan pada pendekatan aspek desain, fungsi, dan user interface. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.